Presiden Prancis Emmanuel Macron kini sedang kewalahan menstabilkan kondisi negaranya. Aksi protes yang bergulir menjadi kerusuhan massal membuat Macron bergegas meninggalkan pertemuan Dewan Eropa di Brussel untuk kembali ke Prancis dan mengendalikan persoalan itu. Dari sinilah kerusuhan Juni 2023 di Prancis itu bermula. Selasa 27 Juni 2023 pagi, polisi menghentikan Mercedes AMG yang dikemudikan Nael, remaja 17 tahun keturunan Aljazair dan Maroko. Polisi mencurigai Nael terlalu muda mengendarai mobil mewah di jalur bus di kota Nanterre. Nael menerobos lampu merah supaya tidak dihentikan polisi, tetapi tak berhasil karena kondisi lalu lintas memang sedang macet. Nael dihadang dua petugas polisi dan salah satunya menodongkan pistol ke arah Nael. Polisi beralasan menarik senjata mereka hanya untuk mencegah agar Nael tidak melarikan diri. Polisi yang melepaskan satu tembakan mengaku takut dia dan rekannya atau orang lain tertabrak mobil yang dikendarai Nael. Mereka berdalih dalam posisi terancam saat Nael hendak kabur. Nael meninggal di tempat akibat satu tembakan di dada kiri. Kedua polisi itu masih dalam penahanan sementara dan nama mereka tidak dirilis. Video penembakan beredar luas di media sosial dan langsung memicu protes berujung kerusuhan. Keesokan harinya, Rabu 28 Juni 2023, gelombang protes dari warga di Nanterre terhadap sikap represif petugas kepolisian mulai muncul dan berkembang menjadi isu rasial. Memasuki malam, massa membakar sampah dan menyalakan petasan di lokasi penembakan. Pengunjuk rasa juga membakar mobil, membarikade jalan, dan melemparkan proyektil ke polisi. Para pengunjuk rasa menuliskan keadilan untuk Nael di gedung-gedung dan halte bus. Kota Pau yang biasanya tenang malam itu mencekam. Bom molotov dilempar ke kantor polisi. Kerusuhan meluas ke wilayah Hauts-de-Seine di sebelah barat Paris dan kota Dijon. Sementara itu di wilayah Essonne di selatan Paris, sekelompok orang membakar bis setelah meminta seluruh penumpang turun. Bentrokan polisi dengan massa terjadi pula di kota Lille. Demikian pula dengan kota Toulouse, massa membakar sejumlah mobil dan melempari polisi dengan proyektil. Kereta tram dibakar di pinggiran kota Lyon. Kamis 29 Juni 2023, Presiden Emmanuel Macron mengeluarkan pernyataan. Macron menyebut kasus penembakan itu tidak bisa dimaafkan. Pernyataan Macron ini tidak membuat kerusuhan mereda. Sebaliknya kerusuhan memanas dan merambah ke Marseille, kota pelabuhan di selatan Prancis. Ratusan anak muda berkeliaran di pusat kota dan membakar kontainer sampah termasuk di depan gedung pemerintahan Marseille. Atas kondisi ini, pemerintah Prancis memobilisasi 40.000 polisi di seluruh negeri untuk mencegah meluasnya kerusuhan. Jumlah ini naik 4 kali lipat dari sebelumnya 9.000 polisi. Untuk wilayah di ibu kota Paris saja, polisi ditambah 2 kali lipat menjadi 5.000 personel. Jumat 30 Juni 2023, pemerintah sejumlah kota Perancis memberlakukan jam malam. Layanan transportasi umum juga dibatasi. Layanan transportasi umum di Paris diberhentikan pukul 21.00 hingga 06.00. Di Marseille, transportasi umum berhenti beroperasi pada 19.00 hingga 06.00. Wali kota Marseille Benoît Payan juga mengumumkan larangan berunjuk rasa di Marseille. Mulai Jumat sampai batas waktu yang belum ditentukan, kembang api dan aneka benda yang potensial dijadikan senjata oleh pengunjuk rasa dilarang dibawa ke tempat umum. Sabtu 1 Juli 2023, jenazah Nael disemayamkan di rumah duka di Nanterre. Minggu 2 Juli 2023, sebanyak 719 orang telah ditangkap. Malam sebelumnya polisi menangkap sekitar 1.300 orang. Setidaknya 45 polisi terluka, 577 kendaraan dan 74 gedung dibakar. Dilaporkan ada 871 titik kebakaran di jalanan dan ruang publik. Dari rentetan letupan unjuk rasa yang membuat Perancis rusuh, ada beberapa informasi yang menjadi kunci. Keluarga Nael dan pengacaranya tidak mengatakan penembakan polisi ini terkait dengan ras. Mereka juga tidak menyebutkan nama belakang Nael atau informasi identitas yang rinci tentang Nael. Namun tetap saja, kematian Nael langsung memicu kerusuhan di daerah-daerah yang banyak dihuni imigran dari negara-negara bekas koloni Perancis. Para aktivis meyakini ras Nael menjadi faktor tewasnya remaja itu. Hal ini telah dibantah kepolisian dan pemerintah. Perancis mengklaim memilih sekularisme sebagai fondasi kunci yang menjunjung tinggi kesetaraan bagi seluruh rakyat.
Caranya dengan menghapus sekat-sekat perbedaan, termasuk ras. Namun banyak warga kulit berwarna di Perancis merasa lebih rentan menjadi korban kekerasan polisi dibandingkan dengan warga kulit putih. Sebuah studi tahun 2017 oleh Rights Defenders, lembaga hak asasi manusia independen di Perancis, menemukan anak-anak muda dari kalangan kulit hitam atau keturunan Arab 20 kali lebih mungkin dihentikan polisi untuk diperiksa. Maka sebenarnya kemarahan pemrotes kali ini bukan semata pada insiden tewasnya Nael, melainkan prasangka rasial. Selanjutnya, warga Perancis dikenal memiliki kultur tak lelah turun ke jalan untuk menyuarakan keprihatinan terhadap pemerintah atau otoritas tentang berbagai isu. Sebut saja protes kebijakan usia pensiun yang terjadi pada Januari 2023. Lalu protes rompi kuning yang menentang rencana kenaikan pajak bahan bakar pada 2018, dan kerusuhan serupa pada 2005 yang dipicu kematian 2 remaja kulit hitam dalam pengejaran polisi. Protes massa ini mengakibatkan sekitar 10.000 mobil dibakar dan 6.000 orang ditangkap. Di negara ini, protes dan mogok seakan menjadi sifat alami rakyatnya, tidak selalu berhasil, tetapi tetap bisa mengguncang pemerintahan. Analisis politik yang berbasis di Paris, Eddy Fogé menyatakan alasan orang Perancis senang protes karena hal tersebut merupakan bagian dari kultur konflik nasional yang bisa ditarik jauh hingga ke masa revolusi Perancis. Intensitas protes atas kematian Nael sudah mulai mereda, tetapi polisi masih mencatat sejumlah insiden di berbagai kota. Macron telah menggelar rapat darurat pada Minggu untuk menangani persoalan ini. Bintang sepak bola Prancis Kylian Mbappé sudah menyuarakan keprihatinannya. Barangkali dengan cara ini prasangka rasial bisa makin terkikis.